taman surga yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Mari rasa syukur itu karena Allah memilih kita untuk bisa bermajlis, bermuhajahah. Mudah-mudahan dengan majlis kita ini sebagai tanda syukur kita yang akan mendatangkan rizki-rizki ilmu untuk diri kita semua. Mudah-mudahan menjadi asbab kita ditinggikan oleh Allah karena derajat ilmu tersebut. Mari kita syukuri dengan sama-sama membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, manusia pilihan Allah yang kita teladani segala tindak tanduknya di dalam kehidupan kita ini, baik dalam urusan muamalah dengan sesama manusia maupun di dalam urusan ibadah, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita di antara umat beliau yang diberikan kekuatan, kemampuan, dan keistiqomahan untuk terus menjalankan hal-hal yang dicontohkan oleh beliau hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan itu mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya berhusnudon banyak yang tidak on cam ini. Kita tidak tidak mengetahui satu persatunya, tapi perkenalkan karena tidak semua yang ikut kelas ini sudah mengenal saya. Perkenalkan dulu. Kalau tidak kenal maka ta'aruf ya, kita kenalan dulu. Nama saya Ayah Heri. Alhamdulillah diizinkan Allah Ta'ala mulai tahun 2013 mendirikan rumah Quran, rumah tahfidz yang kami sebut nama Zabisa. Kata Allah dan lewat Rasulnya nama adalah doa, maka kami memberikan nama Zabisa akan menjadi doa apa-apa yang menjadi ujian dari Allah serta diberikan kemampuan sama Allah bisa menjalani dengan sebaik-baiknya insya Allah. Alhamdulillah saya juga menjadi coach, menjadi konsultan kehidupan. Baik orang-orang yang sedang mengalami problematika kehidupan maupun orang yang ingin mengembangkan kehidupannya untuk lebih maju daripada sebelumnya. Alhamdulillah mulai tahun 2013 saya menjadi konsultan rumah tangga, konsultan hutang. Ya. Qadarullah, saya sendiri bukan seorang ahli teori saja, tapi saya seorang praktisi. Sebelum usia saya 30 tahun, Allah memberikan takdir dalam kehidupan saya, memiliki hutang yang cukup besar, sampai bermiliar-miliar rupiah. Tapi asbab itulah Allah berikan segala kemudahan, Allah berikan ilmu kepada diri saya yang bisa menjadi asbab banyak sahabat, banyak saudara yang alhamdulillah juga mendapatkan jalan sebagaimana saya menjalaninya. Alhamdulillah dari tahun 2013 sampai hari ini, tahun 2025, saya sudah mendampingi mungkin ribuan sahabat yang terhimpit problematika kehidupan. Di antara yang paling besar adalah masalah hutang piutang. Ya, saya sudah mendampingi sahabat-sahabat yang hutangnya jutaan sampai miliaran. Ada yang paling tinggi sampai angkanya di atas 200 miliar, 27 miliar, 64 miliar, 9 miliar, dan seterusnya. Tapi ada juga yang sahabat kita hanya memiliki hutang jutaan rupiah, mungkin hanya 10 juta, 9 juta, dan seterusnya itu juga ada. Tetapi karena masing-masing sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semua diuji sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing, sehingga ini menjadi ikhtiar bagi saya untuk bermanfaat membersamai sahabat-sahabat saudara-saudara yang barangkali dengan bersama kami Allah berikan secercah harapan, secercah jalan yang bisa menjadi jalan solusi-solusi untuk kehidupan kita semua. Dan Masya Allah, tabarakallah, lewat asbab diuji sama Allah sekian belas tahun yang lalu, hari ini saya menjadi pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran di Temanggung yang kami beri nama Zabisa tadi. Kami mendirikan yayasan dan alhamdulillah beroperasi sampai hari ini di bidang dakwah, di bidang sosial, dan juga di bidang pendidikan. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan kefahaman bagi sahabat saudara semua yang ikut kelas ini
yang belum begitu mengenal siapa Ayah Heri. Semoga ada manfaatnya. Mari kita mulai pagi hari ini one ayat, one solution. Insya Allah dalam 1 bulan Ramadan agar menjadi Ramadan hebat, kita ada 8 sesi, ada 8 tahap, ya. Dari awal ini adalah kelas pertama, maka mohon kepada seluruh yang hadir agar mengikuti tahapan demi tahapan, agar mengikuti runtut sehingga polanya bisa difahami, tidak terpotong-potong. Nanti dari kelas Zoom pertama sampai kelas Zoom yang ke-8 itu ada keterkaitan, ya, keterkaitan semuanya tahapannya. Maka mudah-mudahan bisa memahamkan kita semua yang mengikuti 8 kelas nantinya. Ikhwani fidin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Formula kehidupan yang pertama, sebentar ya, ini ada hal teknis yang baru disampaikan sama tim teknis. Baik, sambil menunggu, buat jamaah semuanya yang mungkin tidak keberatan untuk mengambil buku tulis ataupun alat tulisnya, ya karena ilmu itu diikat dengan pena, ya ilmu diikat dengan pena, maka dikiranya untuk bisa mencatat setiap poin-poin yang nanti akan disampaikan guru kita, yaitu Ayah Heri, gitu ya. Jadi buat seluruh jamaah Zoom meeting Zabisa ataupun Yayasan Subul Salam Nusantara. Apabila tidak keberatan, silakan bisa ambil alat tulisnya, ya entah itu buku tulis, buku catatan ataupun semisalnya, dan juga pena ataupun pensilnya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mengikat ilmu kita biar semakin kuat, menjadi pemahaman dan juga nanti harapnya bisa menjadi praktek dalam keseharian kita untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Gitu, ya. Baik kepada seluruh jamaah yang tidak keberatan untuk apa namanya membawa alat tulisnya ataupun buku tulisnya bisa dipersiapkan untuk mencatat setiap poin-poin yang nanti akan menjadi hal yang penting di dalam kajian Ayah Heri pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakakku, sahabat semuanya, sudah terlihat di dalam layar jamaah semuanya. Kita slide pertama sudah ada tertulis di layar, one ayat, one solution. Itu formula pertama. Yang kita sudah sematkan di situ ada tulisan taubat. Itulah formula yang pertama yang harus sahabatku semuanya jalankan. Formula 1 adalah taubat. Kenapa kita memulai dengan itu? Karena kebanyakan dari problematika kehidupan kita, masalah hidup kita, itu akan kita perbaiki dengan pintu taubat. Karena kebanyakan problematika tersebut disebabkan karena dosa-dosa kita. Bisa jadi saya dan panjenengan semuanya menjalankan kehidupan ini, khilaf dan salah kita terjadi berulang-ulang. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Yang disengaja karena kesengajaan bermaksiat kepada Allah, atau yang tidak disengaja. Tidak disengaja menyakiti, mendolimi orang lain. Tidak disengaja membuat orang lain sakit hati dengan lisan kita. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Apapun dosa-dosa kita harus memulai ini. Di awal kita harus memflashback kehidupan kita. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah pernah terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mulailah dengan pertobatan. Bisa jadi kita sudah mengalami perjalanan hidup panjang. Pernah mengalami kemaksiatan demi kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang anak, seorang putra atau seorang putri dari kedua orang tua kita. Kita ternyata masih belum bisa membahagiakan mereka. Bahkan bisa jadi kita menjadi anak yang masih dalam status durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan saya juga, Bapak Ibu sekalian. Maka pintu utama formula kehidupan yang ingin saya
sharing pada kesempatan kali ini adalah pertaubatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak ayat tentang pertobatan yang saya ambil di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-8. Allah Tabaraka wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong sampai separuh saja ya Bapak Ibu semuanya biar menyingkat waktu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selanjutnya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dari penggalan ayat ini Allah menyapa kita orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan pertobatan kita itu Allah memberikan ampunan, Allah memberikan penghapusan atas kesalahan-kesalahan kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga dengan Allah memberikan ampunan kepada kesalahan-kesalahan kita, atas kesalahan-kesalahan kita, Allah memasukkan kita ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini tiga hal yang menjadi tahapan pertama dalam konsep tobat. Setelah tobat itu Allah akan menjanjikan ampunan dari kesalahan. Setelah Allah memberikan ampunan, maka Allah akan merubah kehidupan kita layaknya kehidupan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak di antara pengalaman kami mendampingi sahabat-sahabat semuanya, pintu pertobatan ini membuka pintu gerbang banyak kebaikan yang sudah ditestimonikan oleh teman-teman yang bersama kami dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun lamanya. Insya Allah formula ini formula yang sudah akurat. Insya Allah formula ini teruji sekian belas tahun dan Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka banyak testimoni yang mendapatkan perubahan besar-besaran di dalam kehidupannya. Banyak yang mendapatkan solusi-solusi dari setiap problematikanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggih, Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian yang hadir di dalam kelas ini, cukup lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Sebelum nanti kita berjumpa dengan kelas berikutnya, yuk kita taubati setiap kesalahan kita. Yuk kita ingat, kita memori. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa memflashback kehidupan kita. Maka hanya diri kita dan Allah yang tahu. Apapun khilaf dan salah yang kita pernah lakukan. Ya. Ini usahakan yang besar-besar khususnya satu persatu ditobati. Siapapun di antara kita yang pernah terjebak dalam maksiat zina, maka mintalah kepada Allah ampunan, lakukan pertaubatan. Lakukan sholat 2 rakaat taubat. Ya. Dan minta maaf atas maksiat dan dosa yang kita lakukan tersebut. Misalnya kita pernah melakukan perzinaan, maka mintalah ampunan dengan pertobatan kita dalam urusan zina ini. Misalnya kita teringat bahwa kita pernah melakukan kezaliman kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada kenalan atau teman kita, apapun bentuk kezalimannya, maka kita pun kalau diingatkan sama Allah kita pernah melakukan itu, ya taubati itu, minta kepada Allah ampunan atas kezaliman kita kepada orang lain tersebut. Diri kita mungkin pernah mengalami tarkus sholat atau meninggalkan sholat dengan sadar kita tidak menjalankan kewajiban kita yang menjadi hak Allah untuk diibadahi dalam sholat-sholat fardu. Sekian tahun lamanya kita menjalani kehidupan. Mungkin kita teringat dulu sering meninggalkan sholat. Ya. Kadang waktunya sibuk bekerja sehingga lupa sholat duhur, sehingga lupa sholat asar. Kita taubati. Kita minta maaf sama Allah atas kesalahan kita yang sering meninggalkan sholat di masa lalu kita.
Caranya, setiap kekhilafan, kesalahan yang bisa kita ingat dalam memori kita, yang besar-besar itu kita tobati satu persatu. Sampai nanti kita melakukan pertobatan dengan atas nama akad segala sesuatu kesalahan kekhilafan yang tidak bisa kita ingat lagi, minta ampun sama Allah dalam sholat-sholat taubat kita. Sholat taubat tidak hanya sekali ya Bapak Ibu sekalian. Sering-seringlah kita melakukan sholat taubat. Ya. Mintalah ampun kepada Allah atas kesalahan dan kekhilafan kita. Syukur-syukur yang masih termemori, teringat, itu satu-satu ditobati. Kita yang pernah durhaka kepada orang tua, membuat orang tua kecewa, membuat orang tua marah. Nah, kita minta maaf sama Allah ربنا atas dosa-dosa kita. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. Itu ya. Itu cara bertobat. Maka silahkan Bapak Ibu semuanya, sahabatku semuanya, lakukan hal ini terus-menerus berulang-ulang. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan maaf, pintu maafnya untuk kita. Allah adalah Al-Ghafar yang maha mengampuni. Karena kita disapa oleh Rasul kita di dalam salah satu hadis Rawahul Ibnu Majah, ada juga hadis dalam perawi yang lainnya, saya mengambil yang Ibnu Majah bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang pasti tidak bisa lepas dari berbuat kesalahan. Dan wa khairul khata'un, dan orang-orang orang yang menyadari kalau dia melakukan kesalahan, yang terbaik adalah at-tawwabun, yaitu yang mau bertobat. Nah, semoga di antara yang dimampukan sama Allah, kita semua, terkhusus yang ada di dalam kelas Yum ini, diizinkan oleh Allah, dibukakan pintu hati kita untuk mau mentaubati setiap kesalahan-kesalahan dalam perjalanan hidup kita semuanya. Taubat adalah salah satu formula kehidupan yang Allah ajarkan, yang Rasulullah contohkan. Ya, maka mudah-mudahan saya dan juga seluruh hadirin di majelis subuh Zoom ini dimampukan sama Allah di sisa usia kita banyak-banyak meminta ampun, banyak-banyak meminta maaf kepada Allah lewat pintu taubat. Itu ya. Ini satu ayat dan satu hadis Rasulullah yang saya ambil. Hadis dan ayat yang senada yang Allah hadirkan dan yang Rasulullah sampaikan itu masih banyak. Tetapi karena tema kita setiap kali Zoom adalah one day one ayat, one solution. Semoga kita dimampukan sama Allah menjalankan formula pertama ini, yaitu pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas khilaf dan salah kita. Lakukan saja formula ini. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, pasti banyak kemaslahatan, kebaikan di dalamnya. Semoga ini menjadi formula kehidupan yang membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Itu materi Zoom pertama kita. Silahkan Ustadz Safik kalau ada pertanyaan dari jamaah, dipersilahkan beberapa waktu. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ayah Heri atas paparan materinya, Masya Allah ya. Berarti eh poinnya adalah tobat ya untuk materi yang pertama, Masya Allah. Oke, baik. Ibu-ibu semuanya dan juga bapak semuanya, seluruh jamaah Zoom meeting Zabisa. Ada yang mau bertanya, silakan bisa acungkan tangan gitu ya lewat sini, lewat Zoom atau bisa komen. Nanti kami akan bacakan. Cukup dua penanya saja ya untuk pagi hari ini atau setiap Zoom kita dua penanya. Nanti kita akan apa namanya jawab satu persatu gitu ya. Maksimal dua orang aja. Yuk kepada bapak-bapak dan juga ibu semuanya yang penasaran ataupun masih ada hal yang dibingungkan di dalam apa namanya tema materi kita pada kesempatan pagi ini yaitu adalah tema taubat gitu ya. Silakan bisa bertanya. Monggo, silakan bisa bertanya, bisa angkat tangan dulu ya, bisa raise hand dulu. Untuk caranya itu di bagian apa namanya, bagian nama itu nanti teman-teman Ustadz Safik mohon ya. diinformasikan untuk pertanyaannya yang sekitar
poin di Formula 1 ini dulu. Jangan kita Ya, melebar ke yang lain ya. oke. Karena kita tidak cukup banyak waktu untuk menyampaikan materi yang di luar forum di luar formula ini. Kita akan lakukan bertahap insya Allah. Siap ayah, baik. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya, silakan bisa angkat tangan atau mungkin bagi yang masih bingung cara angkat tangan seperti apa, langsung buka on mic aja tidak apa-apa. Ya, langsung bisa on mic atau bisa komen. Bisa komen di kolom komentar. Ya, silakan di sini ada tulisan chat. Nanti Bapak Ibu semuanya, para jamaah semuanya, silakan bisa klik chat ini, silakan bisa bertanya. Nanti dua jawaban, dua pertanyaan pertama nanti kita akan coba jawab gitu ya. Dengan tema yang masih satu ini ya. Temanya kita fokuskan dulu tema taubat dulu gitu ya dari tema yang pertama. Karena nanti total ada 8 pertemuan, ada beberapa tema. Nanti kalau misalkan kita lompat-lompat malah jadinya kurang nyaman untuk didengarkan apa namanya dari sebagian jamaah gitu ya karena wah ini apa nih saya belum paham kok sudah sampai sini gitu kan. Nah, ya biar lebih apa ya tertata gitu ya. Pertanyaan sesuai dengan materi, maka seluruh jamaah silakan bisa bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ayah Heri barusan seperti itu. Ada Bapak Ibu semuanya atau masih malu-malu juga? Ibu Laili mohon izin tidak ikut on cam siap baik Ibu. Oke ada lagi Bu Selasih. Bu Selasih belum bertanya tapi izin tidak on cam siap baik. Ada lagi mau bertanya? Silakan bisa komen ataupun bisa menghidupkan mic-nya ya bisa on mic ya bisa on mic. Itu di situ ada tanda apa ya? Tanda seperti mikrofon atau seperti gelas ada es krimnya itu ya, gitu. Dan silakan bisa diklik aja. Itu kan tandanya masih apa namanya garis miring atau warnanya masih merah. Nah kalau Bapak Ibu mau hidupkan mic-nya, diklik satu kali aja sampai warna hijau. Atau kalau misalkan tidak muncul warna hijau, warnanya putih abu-abu gitu ya, bukan warna merah. Itu berarti sudah on mic ataupun sudah on cam. Nah, silakan bisa langsung bertanya saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa ditanyakan ya. Kita absen dulu nih ya. Bapak Bapak Rozak gitu ya. Bapak dan juga Ibu Alis, Ibu Rosep, Ibu Dewi, Ibu Dwi Puji, Ibu Elis, Ibu Farla, Ibu Laili, Ibu Miyah, ya. Ibu Nani, ini user Oppo ya, user Oppo CPH ini ya. Ibu Rahma, Ibu Rezardi, Bapak Rezardi, maaf. Bapak Rezardi dan juga Ibu Selasi, Ibu Setia Rahayu, Ibu Silvi, Ibu Silvia, Ibu Yeti. Ya, silakan bisa apa namanya angkat tangannya atau bisa komen saja. Oh sudah masuk pertanyaan pertama ini Ayah Heri dari Ibu Setia Rahayu dan juga Ibu Laili, dia. Nah, oke ini ada lagi Ibu Dwi Respati. Kita jawab dulu pertanyaan dua ya, dua pertanyaan pertama ya, karena memang kita waktunya tidak banyak. Oke nih. Baik, untuk pertanyaan pertama itu ada di Ibu Setia Rahayu. Tanya Ustadz, baik. Apakah ada surat tertentu yang dibaca pada sholat taubat? Gitu ya. Apakah ada surat tertentu yang dibaca ketika sholat taubat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu Laili DH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ayah Heri. Apakah ada waktu terbaik untuk melaksanakan sholat taubat? Ya. Ini mungkin jawabannya bisa singkat ya, bisa pendek-pendek karena ini penjelasannya tidak begitu banyak. Nih, Bapak ya silakan bisa dijawab terlebih dahulu. Pertama, apakah ada surat tertentu yang dibaca ketika sholat taubat? Dan yang kedua, apakah eh, ada waktu-waktu terbaik untuk melaksanakan sholat taubat? Itu pertanyaan yang mungkin bisa Ayah jawab terlebih dahulu. Silakan Ayah. Ya, Bismillah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah ada surat khusus yang kita gunakan untuk sholat taubat, maka saya menganjurkan untuk tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya. Surah yang dipilih selain suratul Fatihah
adalah surat yang sudah dihafal saja, ya, yang sudah dihafal saja. Yang paling sering dipakai sama Rasulullah ketika menjalankan sholat sunnah itu adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Itu yang paling sering dipakai sama Rasulullah. Nah, itu bisa dipakai karena tidak terlalu panjang, tetapi boleh menggunakan atau memilih surat-surat yang lainnya. Apapun surat yang dihafal itu bisa dipakai digunakan untuk sholat taubat gitu ya. Jadi tidak saya sarankan untuk pengkhususan surah pilihan ketika kita melakukan sholat taubat. Sehingga monggo aja yang sudah dihafalkan, yang sering dicontohkan sama Rasulullah itu surah pendeknya adalah surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Itu bisa dipakai untuk kita semua menjalankan sholat-sholat sunnah ya. Yang kedua adalah waktu yang terbaik ketika digunakan untuk sholat taubat. Sholat sunnah taubat ini adalah sholat sunnah yang tidak terikat sama waktu ya. Tapi kalau ini mau dijadikan sebuah momentum yang bisa dikatakan terbaik, maka mengingat ada sebuah ayat Allah dan juga hadis Rasulullah dalam sholat sunnah yang dimana permohonan kita itu bagaikan anak panah yang melesat keluar dari busurnya, di mana doa-doa seorang hamba termasuk doa permintaan maaf atau doa taubat ini tidak akan meleset dari target, maka Allah informasikan di sepertiga malam terakhir ya, di mana Allah menjanjikan banyak keutamaan dan kemuliaan di sepertiga malam yang akhir. Tapi ini tidak harus. Kalau kita bicara tentang waktu yang paling utama untuk sholat sunnah mutlak sebagaimana sholat taubat ini, ya silahkan di sepertiga malam terakhir itu lebih dimaksimalkan. Tetapi ini juga bisa dijalankan di waktu duha, di waktu kapanpun kita beraktivitas, kita ada longgar waktu, memang melonggarkan waktu dengan izin Allah Ta'ala, itu bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat taubat. Jadi siang hari boleh, pagi hari boleh, malam hari boleh, terkhusus sepertiga malam yang akhir, di mana Allah mengangkat derajat hambanya ke dalam maqamam mahmudan, itu kepada hamba-hambanya yang di sepertiga malam terakhir mau berdiri, mau menjalankan ibadah sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang akan dibawa, permohonan apapun yang sedang akan dibawa, apakah itu hajat, apakah itu doa untuk cita-cita, untuk rezeki, ataupun untuk pertaubatan, ini di sepertiga malam terakhir sangat bagus sekali. Ya, semoga kita semua diangkat oleh Allah ke dalam maqam mahmudan. Karena di antara ayat Allah ada di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala menyampaikan hal ini. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayab asa ka rabbuka maqamam mahmudan. Allah akan memberikan maqam mahmudan kepada siapa yang meluangkan di dalam malamnya, sepertiga malamnya untuk sholat. Kalau ayat ini sebenarnya untuk sholat tahajud, kan? Tapi kita juga bisa pakai untuk momentum tahajud ini sekaligus untuk melakukan sholat taubat. Semoga bermanfaat. Baik, siapa ya? Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Oh ya, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin nanti kan jawabannya singkat-singkat ya, karena memang tidak begitu membutuhkan jawaban yang panjang kali lebar gitu kan, karena memang hanya sebatas waktu dan juga surat kan. Nah ini ayah, kalau izin tambah 2 pertanyaan lagi, apakah masih mungkin kan ya? Satu aja, Satu satu ya, aja. oke siap. Kalau begitu Ya, satu ya. Ini karena ya, ya. yang bertanya Dipilihkan ada yang mana? beberapa. Oke, ini kita coba di sini ada. Kalau waktu tentu sudah ya, sudah. Nah nih, Assalamualaikum, izin ayah bertanya. Insya Allah sudah sangat yakin Allah Maha Pengampun dosa. Adakah tanda-tanda bahwa tobat kita diterima agar semakin menguatkan kita? Tuh. Kira-kira ada nggak ya tanda-tandanya seperti apa? Mungkin ayah bisa. Tanda-tanda, tanda-tanda seseorang yang sulit menerima kebenaran itu adalah kerasnya hati. Maka di antara tanda-tanda orang yang taubatnya berdampak, dan pasti taubat itu berdampak, nggak ada taubat tidak berdampak. Tapi di antara tanda-tandanya adalah semakin lembutnya hati kita. Semakin mudahnya kita menerima kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Itu tandanya. Hati kita semakin lembut,
dalam menerima kebenaran. Hati kita semakin mudah mendapatkan ilmu-ilmu din. Ya. Kita diajak kepada Allah, fafiru ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatan, dan dengan itu kita dilembutkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mudah menangis. Menangisnya bukan karena hanya sedih saja, tapi menangisnya itu menangis haru, menangis kayak merasa sedang punya sandaran, ya, ketemu sama Allahu Jalla Jalalu. Ya, hati kita menjadi semakin lembut, insya Allah. Itu diantara tanda-tanda kita mendapatkan keutamaan dari pertobatan kita. Sehingga dengan lembutnya hati, dimudahkan sama Allah, dengan izin Allah Ta'ala, akan bisa dengan baik menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya dengan Allah, juga dari Rasulnya, insya Allah. Seperti itu tanda-tanda yang bisa saya sampaikan. Ustaz Baik, Safik. Alhamdulillah. Siap, baik Kak ya. Alhamdulillah ya sudah terjawab semuanya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Bu Dwi Respati ya, insya Allah juga mirip-mirip ya, insya Allah mirip-mirip. Jadi insya Allah sudah terjawab semua berarti ya. Alhamdulillah. Baik, dari berbagai macam pertanyaan dan juga pemaparan materi dari Ayah, insya Allah sudah menambah kemantapan hati kita untuk kita itu bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Ya, ini tema pertama adalah taubat gitu ya. Jadi kunci dari apa namanya problem ataupun masalah hidup kita itu yang pertama adalah kunci pertama adalah taubat. Maka kepada jamaah semuanya kita sama-sama taubat, kita sama-sama akui kesalahan kita sama-sama memang merasa bersalah gitu ya atas kekhilafan kita. Tadi ayah menyampaikan mungkin kita pernah maksiat, pernah berzina, pernah apa namanya melakukan dosa yang itu notabene adalah dosa besar gitu ya. Kita benar-benar mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena Ya Ustaz Safik, tiada, gimana saya ya? potong Ustaz Safik. Boleh? Tak tambahkan sedikit, ini sebenarnya sudah waktunya habis, tapi ini adalah informasi saja bahwa poin Formula 1 yaitu tobat ini akan kita tempuh dalam 3 season. Ya, jadi nanti ada tahapan tobat. Tobat pertama itu sadar kalau salah, mengakui kalau salah. Ya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita baru akan menyampaikan tentang bagaimana kita menyadari bahwa diri kita itu memang banyak kesalahan. Qulu bani Adam khotoun wa khairul khotoun atau wabun, itu kita menyadari dan mengakui kesalahan kita. Nanti berikutnya tahapan tobat berikutnya. Jadi minimal tahapan tobat itu ada 3 langkah Ustaz Safik. Nah, ini baru Siap. langkah pertamanya. Nanti besok kita akan ketemu sama langkah yang kedua dan ketiga insya Allah. Gitu, Ge. Baik, siap ya. Wah, ini tambah penasaran itu ya. Ada 3 nih. Ada 3 apa saja itu? Apa artinya ini buat jamaah semuanya jangan sampai lupa besok ya untuk sesi tobat yang kedua atau materi tobat yang kedua. Yang pertama ini adalah sadar kita salah. Kita memang manusia biasa ya. Bahkan sangat-sangat biasa sekali. Gitu. Suka buat salah, suka nganyelke dan sebagainya. Maka kita mengakui itu kalau kita salah di hadapan Allah Ta'ala. Kapan waktunya tadi udah ayah sampaikan, kapanpun itu waktunya. Lebih baik di sepertiga malam terakhir, di waktu Allah turun ke muka bumi gitu ya. Nah, di waktu-waktu itu kita benar-benar meminta ampun, sadar kalau kita memang banyak salahnya gitu ya. Jadi buat para jamaah semuanya, poin pertama ini tolong dicatat baik-baik ya, dilingkarin gitu ya. Kalau kita tuh benar-benar salah, ngakuin apa namanya banyak kekeliruan gitu ya. Habis itu laksanakan sholat taubat. Nah, itu ya. Jadi poin pertama kita ngaku salah dan lakukan sholat taubat. Kapan itu waktunya? Bebas. Bagaimana bacaannya itu juga bebas. Yang afdolnya ya tadi yang paling mudah kita lisankan atau yang paling hafal kita untuk baca. Kalau Rasul tadi menyampaikan bahwasanya surat Al-Kafirun atau surat dan juga surat Ikhlas gitu ya. Itu yang biasa Rasul baca. Tapi kalau misalkan dari Bapak Ibu apa namanya mudah surat tertentu yang mungkin di luar pada surat itu silahkan saja. Tidak ada apa namanya surat khusus ataupun waktu-waktu khusus tidak ada gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa kami bersamai pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya Ayah sebagai pemateri terima kasih banyak atas waktunya. Kita insya Allah besok kita ketemu lagi
bersama jamaah-jamaah semuanya, Masya Allah yang soleh-soleh dan juga solehah-solehah sekali gitu ya. Pagi-pagi sudah dilonggarkan waktunya untuk bisa bermajelis ilmu gitu ya. Insya Allah tidak ada suatu majelis ilmu yang dimana di situ tidak ada malaikatnya apabila kita awali dengan bacaan basmalah. Maka kepada Bapak Ibu semuanya, insya Allah ketika kita rutin bermajelis ilmu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Bahkan tanpa meminta pun Allah akan gugurkan setiap dosa-dosa kita. Maka kita tambah semangat lagi untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu. Ya ini termasuk majelis ilmu zaman sekarang, Zoom gitu ya. Majelis ilmu zaman sekarang. Kalau dulu belum ada Zoom seperti ini ya. Sekarang udah ada. Ya jarak jauh ini bisa kumpul bareng gitu ya. Nah alhamdulillah udah ada wasilah majelis ilmu seperti ini. Maka semoga dengan malaikat yang Allah turunkan di dalam majelis-majelis ilmu, benar-benar malaikat doakan kita untuk Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah mudahkan setiap urusan kita. Mungkin gitu dulu ya buat Bapak Ibu semuanya jamaah eh, kajian Zoom meeting Zabisa ataupun Yayasan 10 Salam Nusantara. Semoga pertengahan senantiasa diberikan kemudahan setiap urusannya, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan ampunan dari setiap dosa-dosanya. Itu aja kami sebagai moderator izin pamit. Jangan lupa besok dicatat ya. Dicatat jam 5:15 ya, jam 5:15 maksimal jam 5:30 kita mulai. Jadi yang mungkin hari ini masuknya terlambat gitu ya, masuknya terlambat ini tidak ada hukuman ya, tidak ada sanksi gitu ya, wajib push up atau apa ya. Kalau santri-santri terlambat push up gitu. Ini tidak ada ya. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya nanti bisa dicatat ya. Jam 5:15 atau jam 5:30 maksimal kita akan mulai. Biar nanti apa? Biar ini tidak terlalu lama gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu ada kesibukan ngantar anak sekolah atau mungkin menyiapkan sarapan. Sarapan sekarang puasa ya nggak mungkin nyiapin sarapan ya. Ataupun kerja gitu ya. Nah, ini biar nggak molor, maka harapannya bisa tepat waktu. Itu aja mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang menjadi catatan, silakan bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Khauf rojaknya kita terus tingkatkan, gitu ya. Benar-benar kita merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Kita bawai gitu ya. Kita bersamai. Kalau yang menyampaikan ayah ya, bukan saya. Aja. Akhiri majelis kita. Ustaz Syafiq. Kita Yuk akhiri kita dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. penutup Ya. majelis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika, bihamdika asyhadu an asyhadu la alla ilaha ilaha anta illa anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Syukur ini terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullah khairan katsiran buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.